Selamat malam, Kaltim Headline Malam kembali hadir bersama saya Rosmi Rahma. Sejumlah informasi penting akan kami hadirkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Kaltim Headline Malam edisi kali ini. Setelah lebih 10 jam mengapung di lautan sekitar Teluk Balikpapan, 7 orang korban kapal tenggelam berhasil diselamatkan. Sementara 1 orang lainnya bernama Sandi masih dalam pencarian tim Basarnas gabungan. Berikut informasinya. Kasus kapal tenggelam terjadi lagi. Kali ini sebuah kapal yang ditumpangi 8 orang termasuk nahkoda kapal tenggelam di kawasan laut sekitar Teluk Balikpapan. Kejadiannya saat hari mulai gelap sekitar pukul 18.00 Kamis 29 Oktober. Karena tidak ada kapal maupun perahu yang lewat, 8 orang pemancing yang berada di atas kapal meloncat ke laut. Menurut cerita 7 korban yang berhasil diselamatkan, kapal mereka menabrak batang kayu. Benturan keras membuat kapal mereka pecah dan tenggelam. Para penumpang dan nahkoda akhirnya meloncat ke laut. Mereka selama 10 jam lebih terombang-ambing di laut. 8 orang itu bertahan di dalam air sepanjang malam menggunakan styrofoam atau plastik busa yang sebelumnya tersedia di atas kapal. Kronologisnya Bang? Kronologisnya bahwa kapal ini mancing. Terus kejadiannya itu pada pukul 18 kemarin sore, itu nabrak batang kayu terus tenggelam. Iya. Posisi nabrak batang kayunya di mana? Sama dengan posisi Teluk Balikpapan. Ya, kurang lebih di Teluk Balikpapan. Lalu untuk bertahan selama Itu berapa jam mereka bertahan pada air? dia menggunakan apa? Mereka pada saat terapung itu menggunakan styrofoam. Di lautan mereka. Ada berapa jam Pak mereka terapung? Kurang lebih dari jam 7 pagi tadi ditemukan oleh kapal Lyric Star dan dievakuasi. Penjemputan dari Basarnas dan kepolisian dari itu. Untuk korban Sandi masih dalam pencarian, kapan dilihat terakhir sama teman-temannya Pak? Itu pada pukul 04 pagi tadi itu sempat dilihat. Setelah itu sudah tidak dilihat. Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Balikpapan menerima informasi terjadinya kecelakaan laut melalui stasiun radio pantai yang disampaikan Edi Junaidi pada pukul 7.15 hari Jumat, atau setelah sekitar 13 jam peristiwa kapal tenggelam terjadi. Tim Basarnas langsung menuju lokasi. Ternyata 7 orang sudah diselamatkan sebuah kapal MV Lyric Star yang sedang melintas di perairan Teluk Balikpapan. Sedangkan 1 orang lagi bernama Sandi masih dalam pencarian. 7 orang yang selamat adalah Saiful Anwar, Aris Sarwanto, Nahkoda M. Tahir, Ruli Hartanto, Ari Murdani, Edi Saputra, dan Ajis. Tim Basarnas kemudian melakukan evakuasi ke-7 korban dari atas kapal dan membawa ke posko untuk diperiksa kesehatannya. Oke, clear. Tim Basarnas masih terus berusaha mencari 1 korban bernama Sandi yang belum ditemukan. Sesuai standar operasional prosedur, pencarian dilakukan selama 7 hari ke depan. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV.
Sorotan terhadap pengelolaan dana BOS, biaya operasional sekolah karena tidak transparan juga datang dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat LIRA, Lumbung Informasi Rakyat. Lembaga yang terafiliasi secara nasional ini mendorong semua stakeholder dunia pendidikan agar transparan, apalagi mengenai penggunaan keuangan negara. Berikut informasinya. Sebelumnya protes datang dari Ketua Komite Sekolah Budi Suyanto mewakili para orang tua murid SMK Negeri dan SMA Negeri di Kota Samarinda. Budi mengungkap jika selama ini Komite Sekolah tidak pernah diikutkan dalam menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah atau RAPBS hingga pengawasannya. Kebetulan saya sendiri sebagai Ketua Forum Komite Sekolah SMAN dan SMKN di Kota Samarinda, kawan-kawan juga saya komunikasikan. Ya, menurut dugaan saya itu sekitar 90% tuh mereka memang tidak diikut sertakan, Pak. Mengenai ketidakdiikutsertaan komite sekolah dengan kepala sekolah tentang pembuatan RAPBS itu mengapa dan bagaimana, itu kemungkinan Bapak bisa konfirmasi di kepala sekolah. Ya, memang selama ini Kadis Pendidikan Provinsi itu juga menyarankan bahwa setiap RAPBS, laporan RAPBS harus ada tanda tangan daripada komite sekolah. Tapi selama ini kan tidak ada tanda tangan dari komite sekolah, Pak. Namun RAPBS itu juga meluncur aja dengan begitu aja, udah sampai sekarang juga sah-sah aja. Ada sekitar 700 miliar dana BOS yang dialirkan ke semua sekolah di Kalimantan Timur setiap tahun. Bertahun-tahun ternyata penggunaannya mengabaikan prinsip transparansi, seperti tidak dilibatkannya komite sekolah dalam perencanaan hingga pengawasan penggunaan. Padahal komite sekolah diatur dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, di mana tugas dan fungsi diantaranya memberikan pertimbangan dalam kebijakan pendidikan, mengawasi pelayanan pendidikan di sekolah hingga menggalang dana dari orang tua murid jika diperlukan kalau tidak tersedia dalam anggaran BOS. Sesuai dengan regulasi yang ada bahwa komite itu ada regulasinya yang melindungi, salah satunya Permen nomor 75 yang sangat melekat, punya fungsi yang luar biasa untuk kemajuan pendidikan. Nah, dalam hal ini bahwa pemerintah itu menyiapkan lembaga pendidikan melalui sistemnya, salah satunya di dalamnya ada Dinas Pendidikan khususnya, ini disiapkan pola anggaran. Pola anggaran yang melekat salah satunya diambil di sekolah, Posda dan Posnas. Nah, sekarang ini Posda dan Posnas ini merupakan bentuk gelontoran anggaran pemerintah yang dititipkan oleh sekolah, ya toh, yang dikelola oleh sekolah yang harus bersama dengan masyarakat. Jadi seandainya ada komite tidak paham tentang rencana anggaran sekolah, ya ada apa? Kan itu. Dan dalam hal ini komite walaupun itu di-SK-kan oleh kepala sekolah, itu diharapkan oleh sekolah bagaimana komite ini mewakili masyarakat, membantu proses kemajuan sekolah melalui anggaran-anggaran yang sudah disiapkan. Di sisi Kepala Dinas Pendidikan Kaltim Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi mengakui jika selama ini komite sekolah tidak dilibatkan para kepala sekolah dalam pengelolaan dana BOS. Tapi untuk tahun 2021, dia telah menginstruksikan kepada semua sekolah untuk taat aturan, melibatkan komite sekolah dalam perencanaan anggaran hingga pengawasan. Mulai saya di Dinas Pendidikan sudah saya sampaikan, seluruh anggaran yang dibuat oleh sekolah, yang diajukan oleh sekolah, hukumnya wajib guru tahu, komite tahu, anak sekolah dilibatkan, khususnya pengurus OSIS, kemudian stakeholder yang lain, bahkan LSM kalau mau libatkan, tidak ada masalah. Ya, terus nanti itu di sekolah itu ada ditulis berapa penggunaannya anggaran itu, sekian-sekian itu dibuatkan pengumuman. Harus gitu, mulai 2001. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kalimantan Timur masih punya banyak permasalahan dalam soal anggaran. Salah satunya Dinas Kehutanan yang pada tahun 2020 berpotensi
menumpuk silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 107 miliar rupiah. Rapat dengar pendapat Dinas Kehutanan Kaltim dengan DPRD Kaltim membuka persoalan anggaran yang dialami instansi itu. Pada tahun 2020, total dari anggaran yang dialokasikan bakal tak mampu dibelanjakan, sebesar 107 miliar rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Amrullah berkelit, terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa itu lantaran terhalang aturan dari pemerintah pusat, khususnya 3 kementerian, Keuangan, Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan serapan kita yang agak agak besar silpa kita karena adanya aturan-aturan yang harus harus kita ikuti, misalkan seperti yang ditentukan oleh PMK, peraturan Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan mengatur begini, kita nggak bisa. Misalkan kita mau beli mobil tangki, di sana nggak ada, ya nggak boleh gitu. Nah, jadi ya itu kesulitan kita. Jadi kewenangan untuk provinsi itu, Pak? Oh iya, ya harus diatur di sana. Ada 3 kementerian yang mengatur, Kementerian Keuangan, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Mendagri gitu. Nah itulah yang menyebabkan kami mengalami kesulitan di dalam pengelolaan. Sehingga silpa dari tahun 2017. Iya, itu berlanjut terus silpa itu. Karena diatur. Silpa cukup besar di Dinas Kehutanan terjadi terus-menerus setiap tahun. Sayangnya sejauh ini tidak ada langkah penyelesaian ataupun upaya agar terhindar dari benturan aturan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir, problem anggaran yang terjadi di Dinas Kehutanan lantaran adanya aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah. Tadi kan bertanya, kenapa sih dana dana silpa banyak di Dinas Kehutanan ini kan? Ternyata dana silpa ini itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2017, 2018, 2019, 2020 yang tiap tahun pasti jadi silpa karena tidak bisa digunakan. Aturan penggunaan dana dana SDA DR, dana DBH untuk dana reboisasi ini berubah-ubah tiap tahun. Kalau dulu sebelum sekitar tahun 2016 itu 50% harus digunakan untuk penanggulangan kebakaran misalnya kan, atau bencana hutan. Kemudian 2017-2018 sudah bergeser, tidak ada lagi dibatasi bahwa harus digunakan sekian. Nah, tahun 2020 dana sekitar 107 miliar itu tidak bisa terpakai karena belum keluar peraturan Menteri Keuangan lagi untuk mau digunakan apa lagi duit ini. Ada duit tapi tidak bisa. Problematik belanja di Dinas Kehutanan ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi terus-menerus sepanjang tahun. DPRD setuju agar ada upaya penyelesaian dengan pemerintah pusat karena kebijakan dalam DBH atau dana bagi hasil itu merugikan daerah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah, stay at home. Operasi Zebra Mahakam mulai dilaksanakan jajaran polisi lalu lintas Polresta Kota Samarinda. Salah satu target operasi Zebra ada di depan terminal Sungai Kunjang. Namun, pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif. Agak berbeda dengan operasi Zebra Mahakam sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, jajaran Polresta Kota Samarinda lebih mengutamakan mendisiplinkan warga pengendara kendaraan. Para sopir dan pengendara sepeda motor diberikan edukasi terkait penggunaan safety belt, larangan menelpon sambil mengemudi hingga memakai masker sebagai bentuk mencegah peredaran virus corona. Operasi Zebra Mahakam sudah dimulai 26 Oktober dan berlangsung 2 minggu hingga 8 November. Namun, di balik aksi pendisiplinan pengendaraan kendaraan bermotor, disisipkan juga kegiatan sosial seperti membagi masker dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan-kendaraan. Di Terminal Sungai Kunjang Samarinda, jajaran Satlantas Polresta Samarinda bersama relawan melakukan penyemprotan terhadap bis angkutan luar kota. Penyemprotan disinfektan mulai dari bagian luar mobil hingga di dalam mobil.
Kegiatan sosial lainnya berupa tes urin, ini untuk mengetahui secara acak bagaimana kecenderungan pengendara, apakah ada yang memakai narkoba. Dari 15 sampling yang dites urinnya, kata Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Ramadhanil, semuanya negatif. Operasi Zebra Mahakam 2020, yang mana untuk operasi Zebra kali ini kami dari kepolisian lebih memfokuskan terhadap kegiatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun penyebaran COVID-19. Nah, kayak sekarang di Terminal Sungai Kunjang, kami dari Satlantas Polresta Samarinda bekerjasama dengan Dinas Perhubungan dan relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda ini melaksanakan kegiatan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan penyebaran COVID-19, yang mana kami melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi sopir-sopir angkutan umum, sekaligus kita juga melaksanakan pengecekan urin secara sampling kepada sopir-sopir apakah ada yang terindikasi pengguna narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan bersama Dinas Perhubungan dan bersama rekan-rekan relawan yang ada di Kota Samarinda, kami melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan kepada kendaraan angkutan umum sehingga mungkin dapat mengurangi virus-virus yang mungkin menempel di kendaraan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kritik terhadap Badan Penelitian Pembangunan Daerah atau Balitbangda Kalimantan Timur ternyata tidak hanya terkait usulan anggarannya yang dianggap terlampau kecil, tapi juga tidak hidupnya kemitraan lembaga itu dengan para pihak seperti Dewan Riset Daerah yang dulu pernah ada. Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kini dipimpin Abdullah Sani menjelang penyusunan rencana APBD Kaltim tahun 2021. DPRD mengundang instansi itu untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilakukan Balitbangda tahun depan. Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud mengkritik Balitbangda yang mengajukan anggaran terlalu kecil, hanya sekitar 8 miliar rupiah. Ekspektasi anggota Komisi 3 cukup tinggi terhadap Balitbangda yang membayangkan lembaga itu sangat strategis sebagai otak dan pemikiran yang menjadi sumber kebijakan Pemprov Kaltim ke depan. Jadi kita juga agak kaget ternyata pagunya kecil, 7,5 miliar saja. Padahal kalau kita dari Komisi 3 menganggap Litbang ini kan penelitian dan pengembangan daerah. Nah ini kita tadi sorotin kenapa sangat kecil. Nah ini yang sementara kita bicarakan. Tidak hanya Hasanuddin Mas'ud yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap peran dan fungsi Balitbangda, tapi juga anggota DPRD lainnya Sarkowi Fezahri. Menurut politisi dari Partai Golkar ini, Balitbangda perlu menghidupkan kembali Dewan Riset Daerah yang sudah lama mati lantaran tidak ada yang mengurusnya. Dewan Riset Daerah adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang, selain para akademisi juga kalangan profesional. Di bawahnya Litbang itu kan selama ini ada mitra yang disebut dengan Dewan Riset Daerah. Jadi Dewan Riset Daerah itu melakukan kajian, pengkajian berbagai macam hal, isu-isu strategis yang ada di Kalimantan Timur, yang di dalamnya Dewan Riset itu ada para pakar ya, lintas stakeholder. Jadi ada dari akademisi, ada pelaku usaha, ada guru, ada politisi, ada praktisi. Nah, kita tadi minta kepada Litbang supaya Dewan Riset Daerah Kalimantan Timur itu kembali diaktifkan. Karena sejak tahun 2015
itu tidak aktif lagi sampai sekarang. Nah, sementara perannya sangat ditunggu dan di dalam forum-forum nasional dan internasional provinsi di Indonesia itu Dewan Risetnya berkembang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Separuh Jalan Jenderal Sudirman ditutup lantaran pekerjaan parit. Petugas lalu lintas Polresta Balikpapan mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Separuh Jalan Jenderal Sudirman harus ditutup sebagian lantaran adanya pekerjaan parit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pembuatan parit ini mulai dikerjakan pada Rabu malam Kamis. Untuk arus lalu lintas, Satlantas Polresta Balikpapan menempatkan personilnya untuk mengatur jalannya lalu lintas di saat jam-jam padat kerja, sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun, jika terjadi penumpukan arus lalu lintas, maka arus lalu lintas dialihkan. Pekerjaan drainase ini ditarget selama 30 hari dan dikerjakan pada malam hari pada pukul 22.00 hingga pukul 5 subuh. Pekerjaan dilakukan malam hari lantaran adanya penggunaan alat berat. Dengan pekerjaan gorong-gorong atau drainase di Jalan Jenderal Sudirman, ini sudah dimulai dari tadi malam ya. Jadi dari malam sudah dilakukan pembongkaran di median jalan, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman APT Pranoto ini. Ini salah satu kegiatan dari PU Kota Balikpapan untuk melakukan pembuatan drainase di wilayah sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Di sini untuk setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau dari Dinas Perhubungan sendiri, estimasi pekerjaan selama 30 hari ke depan. Namun kami juga sudah melakukan upaya-upaya mengantisipasi apabila terjadi kepadatan arus. Untuk pekerjaan sendiri juga sudah kita koordinasikan dilaksanakan atau dikerjakan pada saat malam hari, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas maupun keselamatan karena ada alat berat yang harus digunakan untuk melakukan pembongkaran beberapa median untuk meneruskan lubang atau gorong-gorong drainase mulai dari belakang Polres sampai dengan nanti ke arah ke laut ya. Satlantas Polresta Balikpapan terus melakukan pengaturan lalu lintas hingga arus lalu lintas sepi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, Tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Amin. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Pancasila! Amin. Merdeka! Merdeka! Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan izin dibukanya kembali bioskop di Kota Balikpapan. Namun beberapa aturan harus diterapkan oleh pengelola bioskop.
Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan memberikan izin untuk dibukanya kembali bioskop yang ada di Balikpapan per Rabu 14 Oktober 2020 yang dituangkan dalam surat edaran nomor 440/532 yang ditandatangani Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Dalam surat edaran yang dibacakan oleh Wali Kota Balikpapan pada penyampaian perkembangan penanganan COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengelola bioskop, yakni tidak melakukan aktivitas makan dan minum selama di ruang teater, pemesanan tiket melalui online, memberikan tanda jarak di kursi, menjaga kebersihan filter AC, film hanya dibatasi 2 jam, dan jumlah maksimal penonton hanya 50%. Bioskop Pak, gimana Pak? Masyarakat gimana Pak? Kenapa? Ya, aturannya seperti apa Pak nanti? Dia kan bioskop kan sudah pernah simulasi. Jadi sekarang dibuka dengan catatan pertama kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas bioskop. Ya, kedua yang kursinya harus diberi tanda kali yang tidak boleh didudukin. Kemudian tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya. Ya kemudian AC-nya harus dijaga filternya dan filmnya tidak boleh lebih dari 2 jam gitu. Kalau begini itu kapan mulai beroperasi Pak? Dibatasi juga Pak. Kalau filmnya 2 jam. Kenapa? Kalau filmnya cuma boleh 2 jam berarti operasional nggak boleh. Operasional bioskop nggak boleh sampai malam atau bagaimana? Oh, itu kan sekali putar. Berapa kali putar Pak? Kalau untuk bioskop nanti Pak, katanya kan kemarin sempat 3 kali dalam sehari Pak. Iya, tapi kan ya 3 kali, hanya nanti dilakukan pembersihannya sebelum di putaran yang kedua harus dilakukan lagi penyemprotan dan sebagainya. Berarti tetap dibatasi 3 kali Pak dalam sehari? Iya. Pak, berarti kapan mulai berlaku Pak? Hari ini. Penerapan disiplin protokol kesehatan di bioskop ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian headline malam edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.